Yesus perintahkan, pergi, jadikan sekalian bangsa murid. Dan ayat 20 tadi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau bicara menjelaskan lebih lagi. Jadi kewajiban bagi kita semua, dan bukan hanya para penginjil punya tugas, para misionaris punya tugas, para gembala-gembala saja yang punya tugas, bukan. Sekali lagi, dalam momen Paskah tahun 2020, saya mau membuka cakrawala baru dalam cara berpikirmu, ya, dan cara bertindak dalam kepatuhan amanat agung. Penginjilan tanggung jawab kita semua, ya. Kamu sebagai pengusaha, kamu sebagai birokrat, kamu sebagai teknokrat, kamu sebagai eksekutif, kamu sebagai legislatif, ya, kamu sebagai apa lagi, rumah tangga, ibu rumah tangga, kamu juga anak sekolah. Kamu anak sekolah dan saya masih anak-anak, bukan. Kamu murid Kristus, kamu juga punya tugas untuk mengabarkan Injil. Itu sebabnya tadi saya katakan, ya, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Coba waktu duduk di kelas bilang, duduk, terima kasih Yesus. Selesai jam istirahat, terima kasih Yesus. Sambil jalan, terima kasih Yesus. Waktu masuk ke kamar, toilet atau di mana saja, terima kasih Yesus. Buka pintu, tutup pintu, terima kasih Yesus. Semua dia ada. Kau pikir apa? Dia ada di mana-mana. Saat kamu tulis sesuatu, terima kasih Yesus. Inspirasi yang kau berikan kepadaku. Terima kasih Yesus. Kesehatan yang kau berikan kepadaku. Terima kasih Yesus. Makanan yang kau berikan kepadaku. Terima kasih Yesus. Nafas yang kau berikan kepadaku. Akan itu selalu. Firman Tuhan ayat terakhir tadi, akan menyertai engkau senantiasa. Coba Markus pasal 16, ya. Pasal 16 ayatnya yang ke 18. Dari ayat 17, ya. Markus ayat 17. Tanda-tanda ini. Jadi ini saya mau singgung tentang pergi, baru dia katakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Penyertaan Allah ini hubungan dengan surat dari Injil Markus. Ayatnya yang ke-18 saja langsung, ya. 17 saya baca, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18 ini maksudnya. Mereka akan memegang ular. Coba bayangkan, dalam nama Yesus mereka pegang ular. Ular tidak gigit mereka. Mereka tidak akan mendapat celaka saat mengalami kecelakaan. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, itu sembuh. Dan ada lagi, ini mana racun yang saya melewati ini. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya mau singgung itu karena dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan banyak mengalami hal ini, ya, banyak mengalami hal ini. Racun, ya, racun itu juga memang sudah ada dulu juga. Jadi racun itu juga masih ada sekarang. Kita kan Injil karena kedengkian, kebencian, dan lain-lain sebagainya. Orang menyediakan racun untuk membunuh setiap anak Tuhan. Tetapi Alkitab bilang apa? Racun maut tidak akan mencelakakan kamu. Firman Tuhan. Itu maksud saya connect dengan Matius 28 ayat 20. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kalau Anda melakukan berita firman, maka dalam kecelakaan, masalah, mau dikasih racun pun kamu tidak akan mati. Ya. Racun apapun, dengan apa saja kamu tidak akan mati. Mereka yang akan mati.
kecuali mereka bertobat. Orang jahat seperti itu. Di kuasa Yesus itu luar biasa. Kalau kita melakukan berita firman Allah. Jadi Yesus berkata, Markus, oke, bawa bola bumi ini. Ya, bawa bola bumi, coba. Ini lihat, ini dunia. Jadi dunia itu seperti itu. Ini bola bumi. Indonesia di sini, coba lihat. Papua Nugini. Kalau dekat, mari maju. Ya, oke. Terus ini Australia, Kalimantan, Sulawesi kecil, Pulau Jawa apalagi kecil, Sumatera, orang Batak itu punya sepulau ini, kecil juga. Otaknya besar-besar. Otak orang Batak. Nah, makanya Indonesia punya otak itu orang Batak. Pengacara hebat dan lain-lain. Kalian orang Batak bertobat semua luar biasa. Bilang selesai langsung. Batak bertobat semua. Gereja HKBP 2 juta penduduk ya, jemaat. Punya pulau kecil ini. Lihat saya punya pulau ini besar ini. Saya ini sampai Papua Nugini besar sekali. Pulau benua Australia. Terus lihat, ini Cina, ini Cina ini lihat, Cina ini. Kemarin virus datang itu dari sini. Bukan Cina yang salah, bukan mereka yang salah, hanya kebetulan muncul virus itu di sini. Ya. Terus ini juga ada orang Myanmar. Terus orang India yang tinggi-tinggi sampai biasanya itu India pulau. Jadi kamu lihat, ini semua itu apa? Itu kosong. Ini laut. Ini air ini. Air semua. Air semua. Air semua. Coba lihat. Ini air semua. Terus sampai Afrika itu lihat. Ini Afrika. Kemarin saya pergi ke sini. Sana terbang sampai ke Nigeria, sampai ke Abuja di sini negara ini. Wah, luar biasa. Jadi ini orang kulit hitam seperti orang Papua itu datangnya dari Nigeria ini, Nigeria kan ini. Ini pulau Afrika, benua Afrika besar ini. Benua Afrika. Baru Mesir itu di sini, Mesir. Lihat ini Mesir. Ini Mesir. Mesir ini. Baru Israel di mana? Tidak kelihatan. Kecil. Israel di sini aja kecil di sini. Syria di atas, Iran, Jordania, Mesir. Jadi Israel di sini. Kecil. Lakukan semua mujizat dan lain-lain itu dari tempat di sini. Baru benua Amerika. Benua Amerika ini. Ini lihat. Ini Amerika. Ini Amerika besar itu. Si Donald Trump itu dia ada di situ. Amerika, Brasilia dan lain-lain sebagainya. Wah, luar biasa. Terus orang-orang yang biasa main bola hebat itu Meksiko. Orang Brasil dan lain-lain itu di sini. Utara. Jadi ini lain-lain ini pulau semua, laut semua ini, air semua, terus semua. Jadi mengapa saya bawa peta besar ini ke sini? Saya bawa peta besar bola, ini bola. Jadi dunia sekarang itu seperti begini. Ini lihat, bagaimana? Ya, ini seperti ini. Jadi begini, putar dia, bolanya putar. Inilah bumi, ya. Jadi kalau waktu Yesus datang, pecah, selesai. Langsung pecah semua. Semua masuk yang percaya Tuhan, kamu selamat. Walaupun dunia goyang, bumi waktu Yesus bangkit, kamu tetap tenang. Ya, kamu tetap tenang. Nah, tujuan saya bawa bola ini, Yesus berkata, pegang, Markus pasal 16. Ya, Markus pasal 16 ayat 15.
Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Dia perintahkan kita pergi ke Afrika, dia perintahkan kita pergi ke Australia, ke China, ke Iran, Irak, dan lain-lain sebagainya, India, Sudan, semua. Lihat ini, kita pergi ke Amerika, kita pergi ke mana, Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Papua, Australia, semua perintahkan untuk pergi. Itu perintah. Itu. Jangan ke Amerika, mereka datang Amerika ke Papua, mereka pergi ke beberapa negara di dunia. Wah, luar biasa. Pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk 7 miliar 600 juta orang. Mereka belum kenal Injil Kristus. Itu yang tadi saya sampaikan, pesan penting. Yesus memesan kepada kita semua. Untuk apa? Beritakan Injil kepada semua orang di bumi, di seluruh dunia. Kamu yang disiapkan di Bandung, kamu yang disiapkan di beberapa tempat di Jakarta, dimanapun Anda berada, kamu yang sedang melakukan penginjilan di saat ini, lihat, Injil harus diberitakan ke seluruh makhluk, di seluruh benua, pulau di dunia. 7 miliar orang membutuhkan engkau. Injil perlu diberitakan. Itu pesan Yesus yang belum selesai, yang harus kita kerjakan bersama-sama. Tangkap pesan ini. Hai jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Mungkin Anda belum pernah injili orang, ya, belum pernah Anda beritakan Injil, hanya bicara duniawi saja. Hari ini bertobat, beritakan Injil kepada setiap orang di mana mereka berada. Tetanggamu, pembantumu, keluargamu, atau mungkin ada suku yang lain jauh. Pergi, kirim orang. Kalau kamu sudah tidak bisa pergi, kirim orang. Doakan mereka, dukung dana, ya. Saya senang jemaat Gidi Pelomo, walaupun jemaat kecil, tapi mereka sudah dukung beberapa misionaris. Wah, luar biasa, kalian hebat. Ya, itu Tuhan senang. Siapa lagi yang mau bergabung, mau mendukung lewat doa, lewat dana, dan kamu sendiri siap untuk pergi? Mari. Allah berkata, pesan Matius pasal 28 ayat 20. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Dengarkan. Aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Pekabaran Injil itu harganya mahal, tapi berkatnya besar. Berkat di dunia maupun di sorga Allah sediakan bagimu. Dunia membutuhkan Anda. Terima kasih Pak Pendeta Oscar. Luar biasa. Itu peta dunia. Saya senang sekali Pak Markus ini menulis Injil ini. Ya, dia katakan, ia berkata, atau Yesus berkata kepada mereka waktu itu setelah dia bangkit, hei lihat, aku mau pergi menyediakan tempat bagimu ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dengarkan baik-baik. Tetapi, jadi ada tetapinya juga. Siapa yang percaya dibaptis dan selamat dunia dan sorga. Itu. Jadi keselamatan di dalam Yesus itu sekarang dan yang akan datang. Selesai semua. Ya, itu sempurna dia lakukan. Yesus itu luar biasa. Kau pikir apa lagi? Ya, masih main-main hidupnya seperti anak-anak kamu kembali sudah. Kamu tunggu apa lagi? Dengarkan ini ayat bilang, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum kekal
Bukan hukum seperti biasa, sekian tahun. Bukan. Hukuman kekal. Di mana hukuman kekal itu? Kalian tahu mau? Tahu itu kasihan. Kau tahu tidak? Kekal itu di mana? Ya di situ sudah. Di neraka. Api belerang menyala-nyala di sana. Mereka akan dimasukkan di sana. Mereka akan mati selama-lamanya. Disampaikan Paulus, Roma pasal 6 ayat 23. Ya, Roma pasal 6 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Ya. Upah dosa ialah maut. Tahu maut? Mati. Ya. Mati. Hukum kekal selama-lamanya. Dan mereka yang mau dihukum ini cepat bebaskan. Ada anugerah dari Tuhan yang Dia sediakan sampai hari ini. Saudara dan saya harus pergi. Ya, saudara dan saya harus pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ayat terakhir. Ya, jadi pertama siapa Yesus itu? Dia adalah Allah, Dia adalah Firman, Dia adalah Pencipta, Dia adalah segalanya. Itulah sebabnya ya namanya sampai sekarang disebutkan orang. Oh, luar biasa. Yesus luar biasa. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Wah, luar biasa. Saya membaca ayat terakhir. Poin kedua kan baca berkhotbah tentang amanat agung, ya. Jadi bumi tadi besar, banyak orang menunggu, ya. Banyak orang menunggu pemberita Injil, ya. Banyak orang menunggu, banyak orang juga mau pergi tapi tidak ada uang untuk diutus. Terus tidak ada orang juga yang mau utus mereka. Terus apa? Tidak ada orang juga mendoakan mereka. Itu yang Paulus katakan. Mari kita baca ini. Roma pasal 15. Ya. Roma pasal 15 ayat berapa ini? Ayat 15 ini Paulus sampaikan tentang luar biasanya apa yang dia kerjakan. Ya. Jadi Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, ya. Ada orang sedang mencari Tuhan, tetapi tidak ada orang yang akan pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Ya, tidak ada orang yang diutus, tidak ada orang yang akan ini di sana. Jadi harus gereja Tuhan, seperti gereja Gidi Polomo sudah utus beberapa orang. Itu sudah ada jawaban. Yang kedua, kalian juga setiap tahun mengadakan dana misi. Dan kalian bagi kepada beberapa misionaris. Itu sudah tepat. Terus kalian juga setiap bulan tanggal 1, 2, dan 3 berdoa untuk para misionaris. Itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat. Dan jemaat yang ada di sana tempat dan juga yang ada di sini, ya, dengarkan firman Tuhan ini. Ya. Kamu berdoa kalau kamu tidak bisa pergi. Ada uang, silakan siapkan uang untuk penginjilan. Memang tidak ada uang. Kami biasanya orang Gidi biasanya juga kalau ada babi silakan serahkan babi ke gereja untuk gereja jual dan uangnya utus untuk misionaris. Dua-dua kamu, tapi lebih baik yang ketiga. Ketiga ini paling penting saya taruh ketiga, ya. Sebenarnya ini nomor 1, tapi saya taruh nomor 3 karena gampang. Doakan gampang, uang berapapun gampang. Tapi yang ketiga ini apa? Kamu sendiri putuskan saya mau jadi misionaris. Ini yang paling berat, toh. Karena apa? Jadi misionaris kan ada tidak punya uang, susah, setengah mati, anak sekolah di mana, makan apa di hutan sana, susah. Lebih baik saya di rumah saja, saya berdoa saja, kirim uang walaupun sedikit, kadang-kadang tidak kasih pun pura-pura kasih uang, ngomong kosong. Ini yang penting.
memutuskan dirimu untuk menjadi misionaris sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan? Ya, kalau bukan kamu, siapa lagi? Ya, mungkin bapakmu pernah jadi hamba Tuhan, tapi kamu sekarang bermain seperti orang dunia. Bertobat sekarang. Ya, orang tuamu kembali kepada Tuhan. Kalau kamu pikir itu dia, bukan, kamu sudah, bukan orang lain. Kenapa kau mau lempar-lempar berkat yang Tuhan sediakan untuk kamu? Dirimu jadi hamba Tuhan, laporkan kepada gembala Pak Pendeta Nahum, mau jadi hamba Tuhan. Nanti kami akan siapkan kamu, kami akan utus. Ya, jangan takut. Pesan Allah dalam nama Yesus. Yesus bangkit, Yesus hidup. Pesan kepada kita semua untuk pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada semua makhluk, dan aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Dengarkan, aku pergi ke sorga, aku menyediakan tempat bagimu, tempat bagiku. Kamu dan saya yang taat dalam firman, kami akan ada di dalam kerajaan Tuhan. Hidup bahagia, di sana tidak ada air mata, ratap tangis. Wah, tidak ada. Sukacita selamanya. Angkat tangan yang merasa bahagia, yang merasa pasti ada di sana. Coba angkat tangan. Ya, bagaimana? Yang didoyo? Yang didoyo, yang di Sentani, Stakin dan sekitarnya, angkat tangan kanan tinggi begini. Oh, sayalah anaknya. Ya, yang ada di Abepura, Jayapura, sampai dimanapun Anda berada, angkat. Bila perlu, tangan dua-dua angkat. Bandung, yang di beberapa tempat di dunia, angkat tangan. Nah, kami siap untuk beritakan Injil. Kami siap mendukung dalam doa, dalam dana, dan utus kami sendiri. Kami akan beritakan Injil kepada siapapun orangnya untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan, supaya Yesus datang segera. Dia menunggumu. Ambil keputusan hari ini. Saya mau ajak Anda untuk berdiri. Kumi amin narip. Dia mau berdiri semua di mana saja Anda berada. Sekarang bangkit berdiri. Sudah duduk lama, kita mau nyanyi. Mari berdiri. Ya, kita nyanyi bersama-sama, melayani lebih sungguh. Lama ini tidak melayani, nyanyi lagu ini dan mulai sore ini melayani, menginjili orang yang membutuhkan Injil dimanapun mereka berada. Dia menunggu Anda dan saya. Kapan kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan Anda? Ya, melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani untukku dan untukmu. Melayani lebih sungguh. Silakan. Semua berdiri, posisi berdiri, dan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani kepadaku. Yesus lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sekali lagi, melayani. Ambil keputusan di saat ini juga, sebelum terlambat. Anda mau melayani dengan uangmu, Anda mau melayani lewat doa, atau Anda mau mengutus diri untuk beritakan Injil.
sekaranglah waktunya, ambillah keputusan. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Jangan tolak kepada orang lain. Ambillah keputusan hari ini. Katakan, aku mau pergi memberitakan Injil. Aku mau mengabarkan kabar keselamatan. Mereka yang menunggu kamu di sana, menunggu Injil di sana. Paulus katakan harus ada orang pergi memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepala, musik saja. Tundukkan kepala semua, baik yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Tundukkan kepala dan berdoa. Kalau memang perlu, lipatlah tangan seperti ini dan katakan kepada Tuhan, selama ini saya tidak pernah berdoa untuk pekabaran Injil. Tuhan Yesus ampuni saya. Selama ini saya tidak pernah menyerahkan dana untuk pekabaran Injil. Tuhan Yesus ampuni saya. Dan sekarang aku mau ambil keputusan, mau berdoa dan mau menyerahkan apa yang ada padaku untuk pekabaran Injil. Atau mungkin dalam lipat tangan seperti ini Anda katakan, aku siap pergi. Aku siap pergi. Aku siap pergi. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus, Engkau lihat hati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sedang berdoa kepadamu, minta ampun kepadamu, dan ampunilah mereka dan terimalah mereka. Dan katakan, aku mendengar doamu. Aku siap melakukan perkara besar untuk melaluimu, untuk memberitakan Injil. Tuhan, sekarang waktunya ambillah keputusan, mau jadi hamba Tuhan, memberitakan kabar keselamatan langsung. Ambil keputusan dan kirim berita kepada kami, dan kami akan siap membina Anda. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Seorang misionaris mengarang lagu ini, dia katakan, melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani kepadaku. Dia melayani Anda dan saya sampai menyerahkan nyawanya, sampai mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia bangkit, dia hidup, dan dia berkata, pergi jadikan sekalian bangsa muridku di seluruh benua, di seluruh pulau, di seluruh lautan bebas, dimanapun mereka berada, kepada setiap makhluk. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Sekarang waktunya untuk melakukan firman. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa untuk kalian yang ambil keputusan untuk memberitakan Injil melalui doa Anda, melalui dana Anda, melalui kamu sendiri mau pergi jadi misionaris. Terimalah doa ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh nikmati hari ini di momen kebangkitan-Mu dengan tema Yesus hidup. Terima kasih untuk urapan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, Engkau terus bekerja di hati kami semua, supaya kami semua menikmati firman ini dan terus lanjutkan firman ini kepada orang lain. Terima kasih juga untuk beberapa hamba-hamba-Mu yang ambil keputusan mau jadi misionaris melalui dana mereka, melalui doa mereka. Bahkan mereka ada yang ambil keputusan untuk menjadi misionaris. Tuhan berkati. Tuhan meteraikan keputusan mereka hari ini. Berkati kami semua. Berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada.
Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku